Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad nawwara qulubal mu'minina bi nuril hidayah wa bi nuril ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun 'alan nur yahdillahu li nurihi may yasha'u min ibadihi. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrah Allah yang mana atas karunia nikmat-nikmatnya sehingga pada saat ini kita semua dapat hadir melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf dan ta'lim, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi yang mulia ahdi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, mengulas dulu pada bulan kemarin bahwasannya ketika Allah mendatangkan warid, yang mana warid ini adalah suatu keistimewaan yang Allah datangkan ke dalam hati orang yang beriman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, perbedaan kemarin, kalau warid ini la ya'ti illa bi khairin, warid tidak mungkin datang ke dalam hati kecuali dampaknya kebaikan. Ini yang diistimewakan atau istimewanya warid. Berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu datang ke dalam hati, belum tentu meningkatkan kebaikan. Tidak sedikit orang yang ilmunya semakin bertambah, tapi mohon maaf, kadang-kadang kesombongan juga semakin meningkat. Tapi kalau warid datang ke dalam hati, la ya'ti illa bi khair, tidak datang warid ini ke dalam hati kecuali mendatangkan kebaikan. Di bulan kemarin, warid ini dibagi 3 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut nurul bidayah, yaitu cahaya permulaan yang didatangkan oleh Allah ke dalam hati orang yang beriman, sehingga kalau sudah datang cahaya permulaan ini, maka yang tadinya orang ini membelakangi Allah berubah, terdorong dengan cahaya tersebut, berubah mau menjadi menghadap kepada Allah. Nurul bidayah ini kalau Allah sudah datangkan ke dalam hati orang yang beriman, yang tadinya hidupnya gelimang dengan maksiat, maka dengan cahaya tersebut dia terdorong ingin taubat kepada Allah. Simpulnya begini, kalau kita dalam hati ada dorongan rasa ingin taubat, ada dorongan ingin menghadap kepada Allah, itu bersumber daripada nurul bidayah yang Allah simpan, yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Nurul bidayah setiap hari ini terbit, Pak. Nurul bidayah ini setiap hari terbit, tapi kita ini harus berusaha mendapatkannya. Analogi yang sangat sederhana, ketika kita
tidak terkena sinar matahari, itu bukan matahari yang salah, melainkan diri kita yang salah. Diam di tempat yang mana tempat itu tidak tersinari oleh matahari. Ketika kita tidak mendapatkan cahaya bidayah ini, nurul bidayah ini, bukan cahaya bidayah ini tidak terbit, bukan cahaya tersebut oleh Allah tidak diterbitkan setiap hari, melainkan ini gara-gara kita tidak ingin mendapatkan cahaya itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nurul bidayah kemarin bisa didapatkan diantaranya satu bidzuriyah, dengan doa orang tua kita, dengan doa datuk kita, dengan doa oyang kita. Siapa tahu di contoh kemarin, kita saat ini bisa sholat berjamaah di masjid ini adalah salah satu jawaban doa datuk kita. Mungkin dulu datuk kita ini atau bapak kita ini mengakikahkan kita, mereka berdoa, ya Allah jadikanlah anak kami yang mendirikan sholat. Nah dijawab oleh Allah saat ini kita sholat. Nah nurul bidayah pintunya bisa masuk salah satunya dengan dzuriyah. Yang kedua bisa masuk dengan kasrotis sedekah, banyak pintunya. Orang yang banyak sedekah, pelan-pelan oleh Allah hatinya akan didatangkan cahaya bidayah. Yang tadinya dia ini tidak mau menghadap kepada Allah, maka dia akan berubah mau menjadi menghadap kepada Allah atas dorongan cahaya yang disimpan itu tadi. Yang ketiga diantaranya banyak doa sholihin atau doanya orang-orang soleh. Ketika orang soleh mendoakan kita, maka pelan-pelan akan didatangkan cahaya bidayah. Singkatnya begini, Allah kalau sudah mendatangkan cahaya bidayah ke dalam hati, maka cahaya tersebut yang tadinya kita tidak mau menghadap kepada Allah, didorong dengan cahaya tadi kita mau menghadap dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang bagus, yang abidin, yang lebih bagus lagi, yang tadi juga udah bagus ini. Yang lebih bagi tingkatan yang kedua, ada yang disebut nurul wasatiyah. Nah, kalau nurul wasatiyah sudah dimasukkan ke dalam hati seorang hamba, maka fungsinya akan mendorong kepada hamba jadi gemar dalam ibadah. Kalau tadi hanya sebatas melaksanakan ibadah sudah bagus, ini lebih bagus lagi, dia ini jadi gemar melaksanakan ibadah. Nikmatnya itu ibadah. Kalau tadi sholat sebatas melaksanakan kewajiban itu juga bagus. Tapi kalau nurul wasatiyah akan mendorong seorang hamba jadi gemar melaksanakan ibadah. Jadi sudah ada tingkatan ini, hobi lah kalau bahasa kitanya. Ibadah ini sudah jadi hobinya, ibadah ini sudah jadi makanannya. Bahkan yang membuat ia sedih itu ketika dia ketinggalan ibadah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sudahlah jangan jauh-jauh teorinya, sederhana aja. Orang yang sudah biasa sholat berjamaah, ketika dia ketinggalan sholat berjamaah, pasti dalam hatinya ada merasa yang kurang. Orang yang kalau sudah terbiasa melaksanakan ibadah, ketika dia ketinggalan ibadah, pasti merasa ada yang kurang. Nah inilah tandanya kalau Allah sudah menitipkan nurul wasatiyah di dalam hati seorang hamba. Sehingga kenyamanannya itu ibadah. Ketika ketinggalan ibadah, dia tidak nyaman. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ingin mendapatkan cahaya ini? Kemarin ingin mendapatkan cahaya ini, satu, kasratut taubatis shodiqah. Perbanyak taubat, tapi taubatnya yang jujur. Kalau yang kemarin
Kalau yang pertama tadi dengan taubat, yang taubat sambal saja itu udah bagus. Jadi jangan mengatakan percuma taubatnya taubat sambal, tidak. Apapun jenis taubat itu bagus. Cuman ada tingkatannya. Nah, tingkatan yang taubat as-shadiqah, taubat yang sejujur-jujurnya taubat, maka Allah akan mendatangkan nurul wasatiyah ke dalam hatinya. Kalau nurul wasatiyah sudah datang dalam hatinya, akan mendorong diri kita gemar melaksanakan ibadah dan kebergantungannya hanya satu kepada Allah. Wal i'timadu 'ala Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. La bi ghairihi, tidak ada ketergantungan kepada makhluk, tidak ada kebergantungan kepada selain Allah. Biasanya ini adalah dijalankan sama orang-orang yang sudah bertarekat. Jadi yang pertama tingkatan orang syariat, yang kedua tingkatan orang yang tarekat. Yang ketiga, ada cahaya ini istimewa yang didatangkan oleh Allah. Apa itu nurun nihayah? Nurun nihayah kalau sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, maka hati seorang hamba tidak lagi melihat dirinya, tidak lagi melihat orang lain. Yang ia lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada dulu penjelasan, orang ini masuk kepada konsep tajalli. Orang yang sudah nurun nihayah dimasukkan ke dalam hatinya oleh Allah, maka dia ini tidak lagi memandang dirinya bebas dari perbudakan makhluk hidupnya. Tidak lagi melihat orang lain, yang ia lihat hanya Allah. Jadi ketika dia gembira, yang ia gembirakannya bukan dirinya, tapi yang ia gembiranya hanya melihat Dat yang menciptakan dirinya. Contoh sederhana sajalah. Orang yang sudah masuk nurun nihayah ke dalam hatinya, ketika dia sholat, yang ia pandang tidak gembira dengan dirinya sholat, tapi dia gembira dengan pemberian Allah, bahwasannya Allah menggerakkan dirinya untuk sholat. Itu yang ia lihat. Ketika dia misalnya, mohon maaf, bisa melaksanakan sedekah, dia tidak gembira pada dirinya. Yang ia gembiranya hanya melihat Dat Allah, melihat Allah yang menggerakkan dirinya untuk bisa melaksanakan sedekah. Jadi dia gembiranya dengan Allah. Inilah yang disebut orang yang sudah musyahadah. Inilah orang yang sudah duduk di maqam ma'rifat. Jadi yang ia lihat itu bukan dirinya lagi, Allah yang menggerakkan dirinya. Kan dalam hadis dikatakan begini, ka'annaka tarahu, laksanakan ibadah, ubudillah ka'annaka tarahu, beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yarah, bahwasannya Allah itu melihat engkau. Nah, hadir rasa yang seperti ini. Jadi duduknya merasa dilihat oleh Allah, tidurnya merasa ditidurkan oleh Allah, geraknya merasa digerakkan oleh Allah, nafasnya merasa dinafaskan oleh Allah. Inilah orang yang sudah musyahadah dengan Allah, merasa dirinya disaksikan oleh Allah. Inilah orang yang sudah masuk dalam hatinya nurun nihayah. Nah, cahaya nihayah ini bisa didapat dengan cara kalau Allah sudah cinta kepada kita. Makanya konsepnya dulu itu bersihkan dulu dari sifat yang tercela, yang disebut takhalli, masuk ke tahalli, diganti dengan sifat yang terpuji.
setelah diganti dengan sifat yang terpuji tadi, akan timbul tajalli, yaitu tajalli itu merasakannya Allah. Contoh supaya kita enggak pening, saya sering ulang-ulang ini. Tajalli ini adalah ketika ibu misalnya saking cinta kepada suami ibu itu misalnya, mohon maaf, ibu dibelikan baju. Pas suami ibu lagi pergi, ibu peluk baju suami itu. Ibu yang ibu peluk bajunya, yang ibu pandang bajunya, yang ibu lihat bajunya, tapi ibu hatinya gembira karena ingat siapa yang punya baju itu. Jadi ibu tuh bahagia melihat baju suami, padahal suaminya lagi pergi. Nah, orang yang bahagia melihat ciptaan Allah, dia tidak lagi melihat ciptaannya, tapi yang ia lihat siapa penciptanya. Itu konsep tajalli. Sekali lagi nih supaya dipermudah lagi, mungkin sebahagian para sepuh-sepuh sudah paham masalah ini. Kita ulangi lagi. Jadi tajalli ini ketika kita melihat suatu benda, misalnya benda itu punya suami, contoh misalnya lah suami ibu itu misalnya itu punya jas bagus. Ibu itu sangat cinta kepada suami ibu. Pas suami ibu meninggal, ibu lihat jasnya suami itu. Masya Allah, ibu gembira melihat jasnya suami itu hatinya. Kenapa gembira? Karena hati ibu yang ia lihat yang punya jas itu, bukan jasnya. Karena jas yang seperti itu banyak di pasar juga kan. Nah, halnya sama tajalli. Ketika kita melihat alam semesta, yang kita rasakan itu bukan alam semestanya, tetapi yang punya alam semesta itu. Contoh yang kedua nih, konsep tajalli supaya kita masuk akal lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu misalnya, ibu itu sangat cinta kepada suami ibu. Karena ibu sangat cinta pada suami ibu, dikasih cincin yang harganya 10.000, ibu gembira. Senang dilihat cincin itu sama ibu, diperhatikan cincin itu, Masya Allah, padahal harganya 10.000. Kenapa ibu gembira? Sebab ibu tidak melihat cincinnya, tapi melihat yang memberi cincin itu. Nah, begitu juga konsep tajalli. Ibu dikasih rezeki oleh Allah, tidak banyak sedikit, tapi ibu senangnya luar biasa. Kenapa ibu senang? Sebab ibu tidak melihat pemberiannya, tetapi melihat yang memberinya. Nah, inilah tajalli. Ibu dikasih rezeki oleh Allah, tidak banyak misalnya itu. Cuma dikasih rezeki misalnya 10.000 lah oleh Allah dikasih rezeki. Ibu ini gembira hatinya. Kenapa gembira? Sebab ibu tidak melihat pemberiannya, tapi yang ibu lihat siapa yang memberinya. Inilah tajalli. Orang yang sudah masuk nurun nihayah ke dalam hatinya, maka hatinya akan penuh kegembiraan. Karena dia tidak melihat pemberiannya, tetapi hatinya menyaksikan siapa yang memberikannya. Nah, inilah kalau nurun nihayah sudah masuk dalam hati kita. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah hidupnya tidak ada merasakan ketakutan, tidak ada merasakan kesedihan, nyaman, gembira hidupnya. Kenapa gembira? Sebab menyaksikan adanya Allah, menyaksikan sifat-sifatnya Allah, menyaksikan af'al-af'alnya Allah. Nah, ini orang yang sudah masuk nurun nihayah. Jadi ada 3 cahaya yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Satu, nurul bidayah. Cahaya bidayah ini mendorong seseorang yang tadinya tidak mau taubat, didorong dengan cahaya tersebut berubah mau menjadi taubat. Yang kedua, nurul wasatiyah. Yang tadinya ibadah hanya sebatas melaksanakan, ini jadi gemar, jadi nyaman. Yang tadinya zikir itu cuma 100 sehari, jadi 1000. Yang tadinya baca sholawat itu cuma 1 kali 1 hari, jadi 100 kali. Yang tadinya salat sunnah duha itu cuma 2 rakaat, itu pun juga kadang malas, kadang tidak. Tapi karena sudah didorong dengan nurul wasatiyah, sempurna.
8 rakaat dilaksanakan sembahyang 2. Begitu juga tahajudnya dan yang lain-lainnya. Zikirnya, baca Qur'annya. Ini kalau orang sudah didorong oleh cahaya wasatiyah tadi. Kalau cahaya nihaya, cahaya yang puncak akan mendorong hati seorang hamba menuju musyahadatullah, merasa disaksi oleh Allah. Dia tidak lagi menyaksikan dirinya, tidak lagi menyaksikan makhluk. Yang dia saksikan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk tadi di konsep tajalli tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qalbi al-dzikr. Caranya bersihkan hati, kilapkan hati kita. Sebagaimana Rasul mengatakan, setiap sesuatu ada pengkilapnya. Dan pengkilapnya hati adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, makanya para ulama itu berzikir. Kalau bagi orang yang ingin mendapatkan cahaya hidayah, zikirnya kalimat la ilaha illallah. Orang yang ingin mendapatkan nurul wasatiyah, zikirnya Allah, Allah, Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah, Allah. Artinya tidak akan terjadi kiamat selagi di dunia ini masih ada yang mengucap Allah, Allah, Allah. Bagaimana caranya? Mungkinlah orang-orang yang sudah talqin tarekat ngerti caranya. Minimal dalam zikir hobi, mulut kita bicara, telinga kita bicara, tapi hatinya tidak terputus Allah, Allah, Allah. Para hadirin ya wasali satu, dan yang ketiga, zikirnya orang yang sudah nurun nihayah. Biasanya zikirnya kalimatnya kalimatnya huwa, cuman karena diberhentikan atau diwakafkan berubah menjadi hu, dipanjangkan 2 harokat. Nah zikirnya hu. Ada orang yang bertanya, dari mana zikir itu hu? Rasulullah enggak mengajarkan. Jelas dalam Al-Quran, huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi hu-nya maksudnya huwa, artinya dia. Yang dimaksud dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir-zikir kalau orang yang sudah masuk cahaya nihayah tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira yang paling tepat untuk kita-kita ini, yang kita perbanyak dahulu zikirnya qaulu la ilaha illallah. Ini zikir untuk pembersih hati dulu. Dibersihkan hatinya dari takabur, dari sombong, dibersihkan, diganti dengan tawadhu. Dari riya, dibersihkan sifat riyanya, diganti dengan ikhlas. Dan selanjutnya semua diganti, sifat yang buruk diganti dengan sifat yang baik. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Ibnu Athaillah berkata dalam hikam ini untuk melanjutkan hikmah yang tadi. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal ilbar. Yang artinya adalah cahaya yang tadi ini, kalau yang masih ingat, cahaya bidayah, cahaya wasatiyah, cahaya nihayah. Cahaya yang tadi fungsinya lahul kasfu, dia untuk membukakan. Wal basiroh, yang kedua ada basiroh, fungsinya basiroh ini lahal hukmu, basiroh ini untuk menjatuhkan hukuman. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati untuk menghadap dan untuk membelakangi. Maksudnya begini, cahaya yang tadi fungsinya itu untuk menerangi hati kita, karena hati kita ini kan gelap. Diterangi dengan cahaya yang 3 tingkatan tadi,
Misalnya kita inilah masuk nurul bidayah yang pertama. Fungsinya hati apa cahaya ini untuk menerangi hati yang gelap sehingga nampak mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi fungsinya cahaya bidayah tadi ibarat kita masuk ke dalam goa, di dalam goa tersebut yang gelap gulita, kita memerlukan cahaya. Nah, cahaya bidayah tadi memberikan penjelasan kepada kita, oh di goa mana emas, mana batu biasa, mana perak, mana ular, mana kala, mana yang membahayakan, mana yang menguntungkan. Yang kedua ada basiroh, diponis oleh basiroh, oh ini emas baik untuk kita, oh ini kala buruk bagi kita. Ini yang memponis basiroh. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati fungsinya ini untuk menghadap dan untuk membelakang. Maksudnya begini, ada kalanya Pak, hati kita mengatakan itu benar, tapi qalbu ini tidak menerima. Makanya jangan heran, copet saja tahu bahwasannya maling itu haram Pak. Artinya si copet ini sudah ada nurul bidayah tadi, sudah ada cahaya dalam hatinya bahwasanya mencuri ini buruk. Tapi hatinya membelakangi, tidak menerima. Makanya ia mengerjakan. Ya mohon maaf sekali lagi contoh. Orang yang maling tahu bahwasanya maling itu pekerjaan buruk. Tahu dia itu. Artinya sudah ada cahaya dalam hatinya bahwasanya pekerjaan itu buruk, tapi al-qalbunya, hatinya tidak menerima. Makanya maling masih dikerjakan. Mohon maaf, orang yang pecandu riba misalnya, tahu riba itu gak benar, tahu riba itu buruk, sudah tahu, artinya sudah ada cahaya yang dalam hatinya. Tapi hatinya, mohon maaf, hatinya ini tidak menerima, akhirnya kecanduan dengan riba itu. Nah inilah yang harus kita benahi. Jadi ada fungsinya cahaya memberikan penerangan ke dalam hati kita, mana yang bagus, mana yang buruk, diponis oleh basiroh kita. Oh ini baik untuk kita, ini buruk untuk akhirat kita. Dan diponis lagi oleh hati, yang baik dihadapi, yang buruk dibelakangi. Jadi ada kalanya nih hati ini sudah tahu itu buruk, tapi hati mohon maaf tidak menerima keburukan itu. Sudah tahu ini buruk bagi kita, tapi hati kita ini masih tetap saja mau melakukannya. Akhirnya diponis oleh jasad melakukannya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sa'nun nur kasful umur wa idahuha hatta yadhhabu husnuha wa qubuha. Fungsi cahaya yang tadi dibahas di awal, dia ini menjelaskan, memberikan kepada kita untuk membuka segala perkara, sehingga dohir baiknya perkara itu dan dohir buruknya perkara itu. Kahusni taati, seperti bagusnya taat, wa kubhil maksiati, seperti tahu buruknya maksiat. Jadi fungsinya cahaya tadi, taat itu bagus bagi kita, maksiat itu buruk bagi kita. Sehingga dengan cahaya tadi nampak apa bagusnya taat. Satu, bagusnya taat itu adalah ridhollah. Di dalam taat itu ada keridhaan Allah. Jadi orang yang taat hakikatnya dia sedang mendapatkan dan mencari ridho Allah. Apa istimewanya ridho Allah? Satu, ridho Allah tujuan kita semua. Yang kedua, ridho Allah ini paling mahal. Karena lawannya maksiat itu menimbulkan murka Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah murka Allah itu lebih dahsyat daripada neraka. Makanya ada para orang-orang soleh yang berdoa begini, ya Allah,
walaupun aku masuk neraka, kalau engkau ridho gak apa-apa ya Allah. Daripada aku masuk surga tapi engkau benci. Maksudnya apa? Kalau Allah murka kepada kita, ini mohon maaf, siksanya, beratnya lebih daripada neraka. Nah, di dalam taat ini pihak ridho Allah, di dalam ibadah ini ada keridhaan Allah. Ini fungsinya cahaya memberikan tahu kepada kita itu. Yang kedua, misalnya di dalam taat itu ridho malaikat, ada ridhonya malaikat. Apa yang dimaksud ridho malaikat? Istighfaruhum. Kalau malaikat ridho kepada kita, mereka ini sibuk minta ampunan untuk kita. Contoh misalnya hudurul majlisil ilmi, hadir di majlis ilmu. Itu malaikat ridho dengan kita. Ridhonya malaikat, dia sujud kepada Allah, memintakan ampunan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Makanya diantaranya misalnya malaikat istighfarnya mohon ampunan untuk kita ini, Allahumma gfir li hadzal talib, kata malaikat, ya Allah ampuni dosa-dosa orang yang sedang belajar ilmu agama ini. Banyak riwayat-riwayat keistimewaan orang yang duduk di majlis ilmu, sehingga malaikat mengepuk-ngepukkan sayapnya kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Cuman kadang-kadang ada yang mengartikan, makanya duduk di majlis ilmu itu nikmat. Saking nikmatnya kalau kita dengarkan pengajian itu, baru 15 menit aja lo tekan-kantuk kita ini. Itu kan saking nikmatnya. Beda kita ini kalau ngotah sampai jam 12 malam tidak terasa. Tapi kalau duduk di majlis ilmu sama kok. Ini bukan cuma bapak-bapak sepuh-sepuh, kami aja dulu di pesantren begitu. Tantangannya dulu di pesantren itu begitu. Kalau di bawah ngaji, masya Allah, baru 10 menit aja udah terkantuk-kantuk kita ini. Tapi jangan heran. Makanya sedikit aja kita mengulas masalah ini. Makanya tempat ketika Allah memberikan ridho kepada kita, hati kita nyaman. Kalau hati kita nyaman, mohon maaf, kita itu mudah ngantuk. Beda, mohon maaf, nonton bola misalnya. Nonton bola hati kita tegang. Tegang nonton, ibu-ibu nonton sinetron, hatinya tegang gitu. Karena hatinya tegang, makanya tidak ngantuk. Tapi kalau datang ke masjid, masya Allah, hatinya tenang, duduk sebentar, langsung datang nyumut-nyumut mata kita ini ngantuk. Jangan terheran, karena memang hati kita nyaman. Itu kuncinya. Iya nih Bu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya keistimewaan taat, ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keridhaan Rasulullah ini. Orang yang duduk di majlis ilmu itu Rasulullah ridho, senang melihat umatnya mengkaji hadis-hadisnya. Senang melihat umatnya mengaji tafsir-tafsir Al-Quran. Senang melihat umatnya belajar ilmu hadis. Senang melihat umatnya belajar ilmu syariat, belajar ilmu tarikat, belajar ilmu hakikat. Senang Rasulullah melihat umatnya. Sebaliknya kalau kita maksiat, ihzanu Rasulullah, ini membuat sedih Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat, lihat umatmu di Masjid Al-Huda di Panorama sedang mengaji, senang, gembira hati Rasulullah. Wahai lihat Rasulullah, umatmu yang sedang bermaksiat, sedih Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kita ini membuat senang kepada Rasulullah ketika duduk di majlis ilmu, ketika ibadah-ibadah yang lain. Kemudian diantaranya ada syukri, kita duduk di majlis ilmu, hadir di masjid ini, hakikatnya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, kita syukuri dengan ibadah, kita syukuri dengan duduk di majlis ilmu. Jelas dalam kitab Ta'limul Muta'alim, niat mengaji itu diantaranya harus menanamkan niat bersyukur kepada Allah.
jalbul barokah, ibadah ini menarik keberkahan. Nah, kembali lagi kepada hikmah. Fungsi cahaya ini tadi memberikan penerangan kepada hati kita bahwasannya taat ini menarik keberkahan. Makanya jangan heran kalau di suatu tempat yang rajin ibadah masyarakatnya, pasti di lingkungannya itu Allah terbitkan keberkahan. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan. Allah memberikan contoh, mereka menciptakan atau membuat misil contoh perkampungan yang diberikan keberkahan. Di antaranya, mohon maaf, contoh dalam tafsir sebagian ulama mengatakan yaitu Mekah dan Madinah. Di Mekah Madinah itu karena di situ ada tempat ibadah yang disakralkan. Banyak orang yang berzikir, banyak orang yang tawaf, maka Allah datangkan keberkahan. Yati harizquha, datang ke negeri itu rezeki-rezekinya itu. Makanya orang yang ada di lingkungan itu adalah tempat ibadah, pasti ada keberkahan, kecepretan dengan keberkahan itu. Sebaliknya maksiat. Kalau di suatu kampung ada maksiat, semua kan sudah paham. Kalau ada yang berzina, itu 40 rumah kiri kanan kebagian dosanya. Kecepretan keburukannya maksudnya, kecepretan keburukannya. Itu. Jadi, nah fungsinya cahaya ini untuk membukakan hati kita, tahu bahwasannya taat ini jalbul barokah, menarik keberkahan, fil rizki, fil umur, fil aulad, untuk rizki, umur kita, harta kita, anak kita, semua keberkahan, bahkan tetangga kita. Ibu kalau misalnya rajin istighfar, semua dosa ibu sudah diampuni oleh Allah karena ibu rajin istighfar, maka Allah ampuni dosa ibu dan bapaknya. Dosa ibu dan bapaknya sudah habis, Allah cabut dosa anak-anaknya. Dosa anak-anaknya sudah habis, Allah cabut, Allah hapus dosa-dosa tetangganya. Padahal yang istighfar ibu satu orang. Tapi kalau kita ini, mohon maaf, kalau kita rasa-rasa istighfar untuk kita aja belum seimbang, tapi masih banyak dosa kita ini. Iya. Jadi sekali lagi, ibu kalau misalnya istighfar, terus minta ampun kepada Allah, dosa ibu diampuni, udah habis dosa ibu. Dosa kedua orang tua ibu dihapus oleh Allah. Udah habis dosa kedua orang tua ibu. Dosa anak ibu dihapus oleh Allah. Sudah habis dosa keluarga, Allah hapus dosa tetangga. Padahal ibu sendiri yang istighfar. Itu kebaikan taat, keberkahan ibadah. Tapi ingat, begitu juga maksiat. Kalau ada maksiat di suatu tempat, maka semua kecepretan akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah yang kena dampaknya bukan orang yang berbuatnya saja. Kita yang tidak berbuat saja kena kecepretan akibat maksiat itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qurbu minal jannah, baiknya taat ini termasuk di majlis ilmu ini dekat dengan jannah, dengan surga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya majlis ilmu riyadul jannah, majlis ilmu, majlis zikir itu taman surga. Para ulama menjelaskan yang namanya taman pasti dekat dengan yang ditamaninya. Taman kota di tengah kota, taman rumah di samping rumah, taman surga juga berarti dekat dengan surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan taat ini alamatu husnul khotimah, alamatu husnil khotimah, tanda kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita bisa melihat apakah mati kita akan husnul khotimah dan husnul khotimah. Lihat saat ini. Kalau saat ini kita gemar melaksanakan taat, i'timad Allah, hanya bergantung satu dengan Allah, itu pertanda kita wafat husnul khotimah. Tapi kalau kita saat ini masih bergantung kepada selain Allah, capek memikirkan selain Allah, maka itu tanda kita su'ul khotimah. A'udzubillahi min dzalik, summa a'udzubillahi min dzalik. Jadi
Hadirin yang dimuliakan Allah, fungsinya cahaya, baik nurul bidayah, nurul wasatiyah, nurul nihayah tadi, untuk memberikan penjelasan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, divonis oleh basiroh. Setelah divonis oleh basiroh, wal qalbu yang ketiga hati, lahul iqbal wal idbar, fungsinya hati untuk menghadap dan membelakang. Jadi sekali lagi, ada kalanya orang sudah masuk cahaya bidayah tadi, tapi hatinya masih membelakangi. Contoh tadi, orang ini sudah tahu bahwasannya maling itu haram, tapi dia masih mengerjakan sebab hatinya masih membelakangi itu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, nanti ada penjelasan, hanya disingkat saja pada pagi ini, bahwasannya hakikatnya ruh itu banyak. Yang pertama ada yang disebut al-qulub, yang kedua ada yang disebut sir, ada yang disebut ruh. Apa itu qulub? Qulub itu huwa al-haqiqatul qabilatul lil mafhumah. Hakikatnya hati itu untuk bisa menerima yang dipaham, menerima ilmu. Makanya bedanya kita dengan binatang itu, Pak Bu. Kalau kita belajar ilmu syariat bisa. Kalau kita belajar ilmu thariqat bisa. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat bisa. Tapi kalau binatang nggak bisa. Coba kita kucing diajarkan zikir, susah kita bakalan bisa. Karena hakikatnya itu hanya timbul daripada qulub. Yang kedua ada sir. Apa itu sir? Huwa al-haqiqatu al-qabilatu lit-tajalliyah. Sir ini yang bisa menerima tajalli. Konsep tajalli tadi sudah dibahas sedikit contohnya tadi. Ini tajalli tidak bisa diterima dengan hati, tapi bisa terimanya dengan sir. Orang yang sudah terbuka sirnya, maka dia bisa bertajalli dengan Allah. Baik tajalli fil sifat, tajalli fil af'al, itu minimal. Kemudian fakullun sumiyat ruh, semua dikasih nama itu ruh. Fa inna ruha madamat mutadallimatan bil ma'asi wad dzunub wal uyub sumiyat nafsan. Ruh kalau sibuknya dengan dosa, ruh kalau sibuknya dengan maksiat, ruh kalau sibuknya dengan aib, sumiyat nafsan. Maka ini nafsu namanya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini memang menyuruhnya yang buruk. Tapi nafsunya nanti juga ada bahasa tingkatan bagian nafsu. Faidan jarajal wa taqalatil qalal bair sumiyat aklan. Ruh ini kalau sudah diikat, nafsu ini sudah diikat, maka sumiyat aklan, dikasih nama akal. Pamazal la tataqallabu fil ghaflah wal hudur. Ada kalanya hati ini lupa dengan Allah. Ada kalanya hati ini zikir kepada Allah. Ada kalanya hati ini maksiat kepada Allah. Ada kalanya hati ini taat dengan Allah. Ada kalanya hati ini sombong. Ada kalanya hati ini tawadhu. Sumiat qalban. Maka ruh ini dikasih nama qalban. Artinya qalban ini bolak-balik. Bolak-balik, bagus, buruk, bagus, baik, bagus, buruk, terus bolak-balik seperti itu. Faidat ma'annat wasakanat wastarohat min ta'adil basyariyati sumiyat ruhan. Dan ketika hati kita, ruh kita sudah merasa tenang, tumanina, istirahat daripada kecapean-kecapean duniawi, sumiyat ruhan. Maka hati kita ini dikasih nama ruh. Artinya ruh itu tenang. Tenang hati kita ini. Kemudian ada faidah tasopat min batil hissi sumiyat sirna. Ketika kita sudah hilang daripada hissi, sifat-sifat pancaindera, maksudnya kita ini hanya fokus tadi, ingatnya hanya kepada Allah, sumiyat sirron. Ini hati kita ini sudah dinamakan sir. Kalau sir sudah terbuka, maka rahasia-rahasia Allah akan diperlihatkan. Apa buktinya? Jelas dalam Al-Quran dari surah Al-Kahfi mulai ayat 60. Di situ dijelaskan ada seorang yang lebih hebat daripada Nabi Musa waktu itu, yaitu Nabi
yang Nabi tersebut dibukakan rahasia oleh Allah, sehingga pekerjaan-pekerjaan dia ini, mohon maaf, dia membocori perahu, kemudian dia membunuh anak kecil, dia dibukakan rahasia oleh Allah. Nah, orang tidak mungkin sirnya terbuka kalau kita ini masih sibuk pada tingkatan yang pertama, yaitu pada nafsu. Kalau ruh kita masih dikasih nama nafsu, kalau ruh kita masih kolbu bolak-balik, ingat, lupa, dikir, lupa, itu hati kita belum kebuka sirnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan hikmah pagi ini bahwasannya Allah mengirim cahaya ke dalam hati kita. 1 cahaya bidayah, 2 cahaya wasatiyah, 3 cahaya nihayah. Minimal kita usahakan cahaya bidayah yang tadinya kita tidak mau menghadap dengan Allah, berubah mau jadi menghadap kepada Allah. Setiap hari cahaya tersebut diterbitkan oleh Allah. Persiapkan diri kita untuk mendapatkannya. Jadi sekali lagi, jangan salahkan cahaya hidayah, tapi yang salahkan diri kita tidak mau mendapatkan cahaya itu. Logika sederhana, ketika kita tidak mendapatkan cahaya matahari, bukan matahari yang salah, tapi kita yang salah. Kita berdiam di tempat yang tidak tersinari matahari. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan kita semakin meningkat keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebelum meninggal merasakan nikmatnya makrifat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian hikmah yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kelebihan, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.